Hits Esports. Dan inilah ke-12 tim yang akan bertanding di match kali ini. Survivors! Welcome to Free Fire Master League Season 5 Divisi 1 bersama saya Putri Emmerich. Dan perlu diketahui kepada seluruh survivors bahwa acara ini diselenggarakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Seluruh player dan juga seluruh tim yang bertugas sudah melakukan swab antigen dan dinyatakan negatif. Tentunya program ini dipersembahkan oleh Amo CSD. Baru rasakan kesegaran Amo Soda edisi Free Fire. Raih kesempatan untuk memenangkan special item dan bundle skin Free Fire. Booyah! Pasta Crunch Richoco, snack pasta baru dari Nabati dengan tekstur yang crunchy. Pastikan seru crunchy-nya dan koleksi semua kartu hero jagoanmu. Raih juga kesempatan menangkan skin eksklusif dari Free Fire. Dan disponsori oleh Sukro. Kacang bersalut dengan rasa asli khas Indonesia, cocok dibawa kemana aja, mulai dari main game, pergi party, atau cuma ngemil sendiri. Tersedia varian Sukro Original, Sukro Kribo, Sukro Barbecue, Sukro Polong, dan Sukro Kedelai. Ada juga nih Sukro Oven Bawang, Sukro Oven Pedas, dan Sukro ukuran lebih besar dan sangat seru antara ke-12 tim yang bertanding hari ini. So, siapakah yang akan merebut poin pertama dan mengungguli tim lainnya? Tak perlu berlama-lama lagi yuk. Silakan para caster. Alright Survivors, welcome back to Free Fire Master League Season 5 Divisi 1. Dan tentunya masih bersama gue Skala dan ada partner gue pada malam hari ini. Yes, tentunya di sini sudah ada Bigan yang siap untuk menemani kalian selama 6 round ke depan untuk memulai matchday pertama Free Fire Master League Season 5 Divisi 1. Wah, tentunya ini udah bakal panas banget karena pemanasannya aja kemarin kita udah lihat gimana opening ceremony-nya rame banget. Dan tentunya para survivors kali ini merupakan debut untuk beberapa tim yang memang baru masuk ke Divisi 1. Ya, beserta dengan beberapa nama yang sudah kita kenal yang akhirnya masuk ke kancah kompetitif lagi, Biga. ya itu dia yang menarik juga dengan tadi yang sudah sempat dibahas oleh Bung Surya. Ada 6 tim yang sebetulnya baru muncul di panggung utama Divisi 1. Tapi kita bakal melihat dengan perlawanan dari 6 tim yang sudah berpengalaman sebelumnya. Ini bakal jadi perlawanan yang sangat menurut gue mungkin bisa bakal jadi susah ditebak karena mereka belum pernah bersatu di dalam panggung yang sama. Belum pernah bersatu di dalam panggung yang sama ditambah dengan poin klasmen yang cukup berbeda. Ini bakal menarik sekali. Dan hari ini Bigan bakal seru banget karena menurut gue dari 12 tim yang bermain hari ini mereka bakal mengeluarkan yang namanya permainan yang cukup baru. Ya, karena memang dengan sistem poin yang baru ditambah dari revival point bakal sangat menarik. Nah itu dia, tanpa basa-basi kita juga bakal melihat untuk tim line up yang bakal bertanding pada malam hari ini. Ada RRQ Hire,
Lalu ada West Bandits Esports, ada First Raiders Eclipse, ada Echo Esports, ada EVOS Divine dan juga Onyx Olympus. Ditambah ada Sus Alphaing, tim Galaxio, GPX, Madura Prime Esports, Tang City Esports, dan juga Rebellion Tabor. Wow, dan kalau kita ngomongin masalah RRQ ini dibilangnya harus hide ya. Ya, Nah, kita bakal langsung lihat juga untuk player line up ya. Silakan. ya ini dia untuk tim ataupun player yang bakal bertanding di match pertama kita dari RRQ Chile. Di sini sudah ada Arab, ada Kasih yang sudah comeback ke panggung kompetitif. Ada Johan bersama dengan Marisa. Sementara Echo Esports ini ada Kucai 24, ada Koja, ada Dudes dan juga Kiba. Sementara Madura Prime Esports ini ada Nuti, ada Force, ada Amora dan juga ada Danis Bung Saila. Yes, ada juga dari tim Galaxio, Kimits, Notsi, Ahnaf, dan juga Match D, Tang City Esports, X-Choi, Bule, Riz, Mr. Kepo, dan West Bandit Esports, Skybins, Alpha, Elysia, dan juga Lexus Boy. Yes, sementara untuk 6 tim selanjutnya kali ini yang akan menurunkan keempat playernya dari tim Onyx Olympus, ada Gare, Tayawiza dan juga Zixia. EVOS Divine sudah bersiap dengan Abax, ada Bion juga, ada Mr. 05, ada juga Street, dan dari GPX ada Egbitir, ada Justin Devito dan juga Wig. Oke, nggak kalah seru dari Rebellion Tabor, ada Frus, Heyu, Mr. Home, Amerta. Sementara itu Sus Alphaing, Thanos, Natden, Jojo, dan juga Fung. First Riders Eclipse yang akan bermain pada malam hari ini ada seorang Lozi, Darko, Souza, dan juga Joker. Yes, itu dia untuk setiap tim yang akan bertanding pada malam hari ini. Dan kita juga mau lihat untuk map rotation pada malam hari ini untuk 6 round ke depan. Yang mana kita bakal mulai di Bermuda. Yang mana Bermuda ini akan dimainkan di round 1 dan round keempat. Kalahari akan dimainkan di round 2 dan di round kelima. Dan Purgatory akan dimainkan di round 3 dan round ke-6. Wow, ini bakal menjadi cukup menarik. Kalau kita ingat sebelumnya Bermuda biasanya dilanjut dengan Purgatory, ya kali ini dilanjut dengan Kalahari. Karena menurut gua dari kedua map ini memiliki hampir waktu yang sama. Dengan rotasi yang lumayan cepat dan hampir sama pula. Kalau di mungkin season-season sebelumnya, kalau kita ngomongin dari Bermuda ke Purgatory, lu bisa reset di Purgatory-nya dengan pergerakan zona yang lambat, gameplay yang cukup lambat, rotasi yang panjang. Tapi kali ini dengan adanya Kalahari di map kedua, menurut gua bakal menjadi satu skema yang cukup menarik walaupun udah digunakan di season sebelumnya juga ya. Ya, yang menarik justru mungkin adanya sedikit perubahan ataupun revamp di map Bermuda di bagian utara. Itu memang ada satu area yang direnovasi ya. Mungkin itu bakal jadi satu checkpoint kalau misalkan zonanya ada narik ke arah sana. Jadi bakal jadi pilihan menarik lah karena di sana bukan jadi cuma sekedar air dan lautan doang. Ya, dan tentunya ini menjadi salah satu tempat yang cukup unik mengingat drop zone-nya bakal sedikit berubah dan kita nggak tahu di dalam situ tuh sebenarnya ada apa aja nih. Nah, ya kan, mungkin ada beberapa tim yang bisa memspesialitikan tempat tersebut untuk mereka bertahan atau setidaknya menjadikan rotasi selanjutnya. Tapi of course, tanpa harus menunggu lama-lama lagi, para survivors, kita bakal masuk ke round pertama Free Fire Master League season kelima divisi 1. let's go! Kita akan segera terbangkan pesawatnya setinggi-tingginya untuk di Bermuda, yang mana seperti biasa Bung Skyla, untuk area observatory masih akan dikuasai oleh tim EVOS Divine. Yes, dan kalau kita bergeser sedikit ke daerah Bullseye, ada teman-teman dari Iko juga. Sementara di daerah selatan, menuju ke daerah selatan maksud gua 18 Deer dan kawan-kawan bakal mengambil Factory. Dan kalau kita lihat sendiri, Mars Electric bakal menjadi satu tempat yang memiliki Blue Zone. Tapi kali ini bakal ada fight yang udah terjadi. Tembak-tembakan sudah berlangsung nampaknya Bigan, di mana udah satu orang yang knockdown. Dan kali ini kita bisa langsung saksikan bahwa tim Galaxio bakal menyambut teman-teman dari West Bandit di daerah Clock Tower. Yes, masih bakal menjadi perebutan sebuah area di Clock Tower dari kedua tim. Yang mana sebetulnya tim Galaxio sudah berhasil untuk mendapatkan area tertinggi dari area Clock Tower tersebut. Yang jadi sulit adalah ketika misalkan dari West Bandits, mereka ingin benar-benar menguasain area dari Clock Tower-nya itu sendiri. Mereka punya PR untuk maju ke area terbuka, yang mana area terbuka tersebut pastinya sudah akan dijaga ketat oleh anak-anak dari tim Galaxio. Tapi Anaf di sini sudah mulai tertembak dari arah sisi yang lain, sementara rekan-rekan dari tim Galaxio sambil menjaga pergerakan dari tim West Bandits, mereka juga masih harus mencari lootingan yang pas untuk bisa bertahan kalau misalkan
dari West Bandits, mereka ingin benar-benar commit fight di awal di area Clock Tower. Ya, dan kalau ngomongin dari segi resource sendiri ya, menurut gue yang lebih diuntungkan dari teman-teman Galaxy IO karena Clock Tower sendiri di bagian atas itu bakal lebih banyak resource ya ketimbang yang berada di pinggirannya, Bigan. Ya. Ini juga bakal jadi sebuah PR buat West Bandits karena kalau misalkan buat bener-bener mereka pengen ke area Clock Tower ini bakal beresiko. Mereka mundur pun rupanya di belakang sudah ada anak-anak dari Madura Prime Esports yang sudah melakukan rotasi cepat, yang mana Alpha harusnya sudah notice di sini, Bung Skyla. Oh my god, 2 orang sudah berhasil untuk knockdown, menyisakan seorang Elysia aja yang udah gak bisa berbuat banyak. Dan kali ini bakal coba untuk menarik dan menyelamatkan poin teman-temannya menuju ke arah selatan nih, Bigan. Aduh, memang jadi sangat-sangat sebuah kerugian untuk anak-anak dari tim West Bandits Esports karena memang posisi dari drop zone mereka terjepit agak sedikit telat turun mungkin di area Clock Tower sehingga Clock Tower sudah dikuasai oleh tim lain, sementara mereka mundur pun sudah ada anak-anak dari tim Madura Prime Esports, tapi di arah zona pertempuran, Bung Skyla. Yes, di mana dari RRQ sudah knockdown 2 orang teman-teman dari Tang City Esports dengan sangat cepat memulangkan RRQ Hide di posisi ke-12 untuk round pertama hari ini, Bigan. Oh my god, dan harus jadi catatan kalau ternyata RRQ Hide menjadi satu-satunya tim pertama yang harus tereliminasi di perdananya Free Fire Master League Season 5 Divisi 1 ini bergulir. Entah apa yang terjadi karena memang tadi kita sedang melihat apa yang terjadi di area Clock Tower dan juga area hanggar. Tapi memang ketika kita berpindah, posisi dari RRQ Hide ini sendiri memang sudah kalah secara jumlah. Karena tadi kita ngelihat ada Arab juga udah tumbang di sana dengan secara 2 player tersisa dari RRQ Hide itu sendiri untuk melawan 4 orang dari tim dari Tang City Esports. Ini menjadi sulit ya dengan kalahnya Manpower. Yes, kita nggak bisa ngelihat dari segi grounding dan lain-lainnya menuju ke Tang City Esports dan juga RRQ Hide sampai kita juga nggak bisa dapetin detail story yang sebenarnya apa yang terjadi. Tapi setidaknya ketika kita memang sedang membahas teman-teman dari Madura Prime, kita udah bisa menyaksikan juga bahwa memang teman-teman dari RRQ Hide sudah terpick off 2 orang terlebih dahulu dan itu merupakan salah satu harga yang cukup mahal. Ngomongin mungkin mereka baru melakukan rotasi pertama mereka karena kalau kita lihat drop zone mereka sebenarnya ada di daerah Poci, dan ketika mereka melakukan rotasi kedua yaitu checkpoint di daerah hanggar, mereka harus bertemu dengan teman-teman dari Tang City Esports. Ya, itu dia. Tapi tadi gue sempat ngelihat pergerakan dari Madura Prime Esports sendiri setelah berhasil mendapatkan 3 atau 2 player dari 2 player dari West Bandits. Mereka sepertinya sadar kalau misalkan mereka melanjutkan perjalanan ke area Clock Tower, di Clock Tower ini udah ada orang. Tapi pergerakan dari Madura Prime Esports sendiri, mereka nggak mau gerak ke arah yang udah pasti ada orangnya. Betul. Mereka masih bisa ada kesempatan buat ngeluting dulu area Rim 6 Village yang mana tadi memang nggak ada orang ke arah sana, cuma ada 1 orang sisa dari player West Bandits itu sendiri. Ini artinya dengan apa yang kita lihat yang dipertontonkan oleh anak-anak dari Madura Prime Esports sendiri, mereka sepertinya tidak akan bermain terlalu agresif untuk di awal-awal ya. Iya, tapi setidaknya kali ini dari West Bandits sendiri, Elysia berhasil melakukan reviving ke arah 1 orang aja, yang artinya jumlah mereka bakal bertambah 1 lagi. Tapi ngomongin tentang teman-teman dari Madura Prime, menurut gua merupakan salah satu kesempatan yang luar biasa mereka dapatkan. Gue yakin ini semata-mata bukan karena mereka kebetulan aja, Bigan. Iya. Mereka pasti memang sudah memperhitungkan semuanya dan mereka sudah tahu bahwa di Clock Tower bakal ada yang fight. Buktinya mereka sudah melakukan rotasi dengan sangat cepat. Seperti yang kita ketahui, daerah hanggar itu benar-benar luas dan gak mungkin looting secepat itu, Pak. Ya, tapi rupanya di sini 1 orang yang berhasil diselamatkan sudah harus ditumbangkan lagi oleh tim dari Madura Prime Esports. Ini memang yang menjadi satu insting menurut gua mungkin dari anak-anak Madura Prime Esports, bukan tanpa alasan. Mereka bukan berarti gak pakai alasan buat maju ke area Rim 6 Village itu sendiri, karena mungkin mereka ngeliat pergerakan dari 1 orang dari West Bandits larinya ke area Rim 6 Village sambil mereka bisa nambah resource juga di arah sana sambil mereka nyari 1 player terakhir. Tapi emang tadi rupanya udah berhasil diselamatin juga. Dan kalau kita pindah ke sisi lain, kali ini anak-anak dari Tang City Esports yang tadi sempat meratakan 1 squad dari RRQ Hide, kali ini sudah bertemu dengan Onyx Olympus.
Onyx Olympus, seorang Gary berhasil menubatkan 2 orang sekaligus dari Tang City Esports. Dan kali ini menyisakan 2 orang aja, yaitu Riz dan juga kawannya. Apa yang bisa mereka perbuat karena ada satu komitmen yang sudah dilakukan oleh seorang Zexia. Maju ke depan, seorang Wiza kali ini. Kapten Wiza bergerak ke arah kiri menggunakan satu kendaraannya. Satu tembakan sudah dikeluarkan di jump shot oleh seorang Tayo. Cukup sekarat tampaknya. Coba lagi dicari di mana lawannya berada. Ada satu krono yang sudah dipop out juga. Dan kali ini seorang Wiza coba menerobos ke daerah pertahanan lawannya. Menyisakan 1 orang aja dan that's it. The end for Tang City Esports. Harus cukup puas di posisi ke-10, Bigan. Ya, tiada apa ya kalau gue bilang dari Onyx Olympus memang tidak bisa kita pungkiri. Onyx Olympus merupakan salah satu tim yang gak boleh gue bilang sangat-sangat kuat untuk di awal-awal matchday. Selalu terbukti mereka pernah finish dengan jumlah kill di atas 15 untuk di matchday pertama. Dan kali ini sedang dibuktikan mereka berhasil menumbangkan tim yang tadi sempat menumbangkan RRQ Hide dengan 1 buah lontaran granat yang sempat menumbangkan 2 orang. Itu yang menjadi catatan untuk Onyx Olympus bisa benar-benar komit untuk masuk menuju ke arah pertahanan dari Tang City Esports tanpa ragu. Bahkan ada krono terpasang pun dia masih ada 1 orang dari tim Onyx Olympus berbekal dengan 1 Sky dengan keberanian yang sangat luar biasa. Karena emang kalau udah di dalam krono udah nempel kayak gitu kadang-kadang memang nembak susah. Dengan adanya Sky ya makin menambah percaya diri dia untuk masuk ke dalam krono. So easy tumbang buat Tang City Esports di tangan Onyx Olympus. Wah, berarti merupakan salah satu penggunaan Sky yang sangat efektif ketika memang sudah sulit berada di dalam sebuah krono. Itu bisa menjadi salah satu alternatif ya, Bigan ya. Setuju. Dan yang paling penting yang harus kita catat adalah 1 orang yang berhasil melumatkan 1 tim sekaligus untuk matchday awal ini. Dan menjadi orang yang pertama adalah seorang Gary. Dengan 4 poin eliminasinya menumbangkan teman-teman dari Tang City dengan sangat bersih. Nah, bersih memang tanpa terculik satupun. Karena memang secara perlawanan dari Tang City Esports tuh ini udah kurang 2 player. Betul. Karena memang tadi 1 lontaran granat tuh udah nggak ada perlawanan. Karena memang gua rasa nggak disangka-sangka juga Tang City mungkin sadar atau enggak. Tapi dengan datangnya lontaran granat tiba-tiba ini tidak lepas dari informasi yang diterima oleh anak-anak dari tim Onyx Olympus. Yes, itu dia. Karena Onyx Olympus juga ketika mereka melakukan setup granat sendiri harusnya mereka udah tahu posisi dari lawannya berada di sebelah mana ya, Bigan. Betul. Dan kali ini kita bakal berpaling sedikit di mana tim Galaxio ternyata bakal bertemu dengan teman-teman dari RBL di mana Amerta berhasil mendapatkan 1 orang match di kali ini. Posisi menjadi sangat menguntungkan untuk Rebellion karena kondisinya 3 lawan 4 di mana teman-teman dari Galaxio bakal coba untuk bertahan dari gempuran. Heyu coba untuk melakukan medikasi terlebih dahulu tapi dari kejauhan ada Justin yang bakal coba menjadi orang ketiga dan memanfaatkan situasi yang sedang terjadi. Sementara itu Mr. Home dengan granatnya berhasil menumbangkan seorang Nazi kali ini di mana Galaxio sudah berhasil mendapatkan 2 poin eliminasinya. Nggak bakal berhenti sampai di situ di mana seorang Kimits bakal coba untuk mencari dulu di mana lawannya berada, bersembunyi di balik blue wall dan kali ini bakal coba untuk menarik mundur terlebih dahulu, Bigan. Iya, bakal mencoba untuk menarik mundur terlebih dahulu tapi Anaf rupanya harus tumbangkan ketika dia sebetulnya harusnya ditugaskan untuk menahan pergerakan dari salah satu player Rebellion Table supaya nggak masuk juga ke arah Kimits. Karena gua rasa arah lari dari Kimits harusnya masih belum benar-benar diketahui sama anak-anak dari RBL ini. Betul. Jadi Kimits harusnya masih punya asa buat melakukan penyelamatan setelah tadi pergerakan dari RBL ditahan oleh 1 playernya. Masih ada kesempatan meskipun memang cukup sempit karena zonanya sudah mulai menyusut dan area revival spot pun akan segera menghilang. Yes, sementara itu Madura Prime kali ini sudah dijamu oleh teman-teman dari EVOS di mana Madura bakal coba untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Amora coba bertahan, ada 1 granat yang dilemparkan juga, tapi ada 1 orang EVOS yang coba untuk melakukan terobos menggunakan 1 motor yaitu seorang Abak berputar street dari kejauhan melakukan covering fire dengan sangat baik. Amora sudah ditumbangkan kali ini, menyisakan 3 orang aja dari teman-teman MPX dan nampaknya Abak sudah bakal berhenti sampai di situ aja. Abak coba untuk masuk ke dalam dan nothing menjadi santapan selanjutnya, menyisakan 2 orang aja dari teman-teman Madura Prime. Sementara itu EVOS yang masih cukup lengkap 3 orang bakal coba untuk melakukan komit ke arah atas di mana Mr. 05 bermain lebih sabar lagi dan justru menyisakan seorang nothing kali ini. Dan itu dia Madura Prime cukup puas di posisi ke-9 dan EVOS Divine menyisakan 2 orang aja, Bigan. Iya, menyisakan 2 orang karena memang tadi beberapa playernya juga udah terculik ketika mereka benar-benar melakukan war di area yang sangat-sangat terbuka, agak sedikit terkikis juga oleh zona. Dan gua ngeliat juga posisi dari tim EVOS Divine ada yang berjauhan sedikit. Abax juga dia memisahkan diri, tapi peran dari Abax juga ini sangat-sangat membantu tim EVOS Divine bisa mengeliminasi satu squad dari tim Madura Prime Esports. Tapi kalau gue lihat tadi mereka hanya
hanya dapat 3 poin eliminasi. Ini Ya. artinya ada salah satu player dari MPX ini tereliminasi karena zona atau Betul. mungkin tadi sempat ke revive gak keburu medkitan lagi, udah kena zona, udah terkena down lagi. Agak sedikit apa ya? Bisa gue bilang untung Sulit ya? banget enggak karena mereka cuma dapat 3 poin eliminasi sementara mereka harus mengorbankan 2 playernya tumbang di area tersebut dan mereka hanya menyisakan 2 player saja untuk bisa bertahan sampai ke late game. Masih bisa untuk melakukan reviving ke arah 2 playernya tapi memang dengan zona yang cukup sempit ataupun koin yang mereka miliki cukup atau enggak ini bakal jadi sulit juga. Jadi PR buat mereka Bung Syahla. Bakal menjadi PR untuk mereka, tapi sementara itu kita bakal melihat di kejauhan RBL Mr. Home berhasil menumbangkan seorang Tayo. Bahkan berhasil di-secure killnya kali ini Bigan. Tidak menjadi satu kondisi yang cukup baik untuk teman-teman dari Onyx yang sudah bermain gemilang di early game karena mereka diapit oleh 2 tim sekaligus. Ada teman-teman dari First Riders dan juga Red Bull Tabor ya, Rebellion Tabor, RBR Tabor. Ya yes, dan kali ini posisi dari tim Onyx Olympus masih berada dalam zona sementara Gare dengan satu lemparan granatnya hampir saja bisa mengenai ke arah Joker. Kalau misalkan tadi nggak pakai motor bisa saja karena itu udah jauh banget lemparan granat dari seorang Gare. Tapi dari kedua tim ini masih ada di samping zona. Sebetulnya mereka masih bisa sama-sama bertahan. Begitupun dengan RBL yang masih berada di zona selanjutnya. Tapi setelah update kayak gini harusnya mereka ya mau nggak mau mereka harus segera menyelesaikan fight ini sebelum zonanya menyusut atau mereka bisa sama-sama masuk ke dalam zona selanjutnya untuk bisa war di pertengahan jalan. Tapi kalau gua ngelihat pergerakan dari tim Onyx Olympus sepertinya akan lebih fokus untuk melepaskan penyerangan ke arah dari tim First Rider, Bung Syahla. Yes, lebih mengarah ke arah teman-teman dari First Rider karena mereka tahu kondisi yang tidak diuntungkan dimiliki oleh teman-teman dari FR sendiri. Karena memang FR berada di pinggir zona yang dimana mereka bisa melakukan komik dengan seorang Joker yang coba melululantakan pertahanan lawannya. Kali ini menggunakan satu motor, tapi dari kejauhan Onyx bisa juga tidak mau membuangkan dengan secara sia-sia kesempatan yang dia miliki karena granat juga sudah dilempar oleh seorang Gary kali ini. Darpol juga menyusul di sana. Oh my god, connect ke arah 2 orang walaupun masih belum menghasilkan tapi masih cukup bagus karena seorang Darpol sudah berhasil di pick up menggunakan penggunaan granat yang sangat bagus kali ini Bigan. Ada Mr. 05 juga di arah lain harus sudah tumbang dari tim dari EVOS Divine hanya menyisakan 1 orang saja. Masih belum bisa dikomit karena memang secara jumlah player dari tim Onyx Olympus kalah 1. Begitupun dengan First Rider karena kali ini Souzanya harus sudah ditumbangkan. Bakal sudah diselamatkan tapi Jokernya sudah mulai masuk kali ini dengan vehicle-nya dengan cukup percaya diri. Di arah lain Luis juga berhasil mendapatkan seorang Abax. Jokernya berputar ke belakang. Akankah 2 orang dari First Rider bisa diselamatkan? Dengan kondisi yang sangat sulit tapi Joker pun harus sudah tumbang. Menyisakan Lozi sendirian yang harus berlari untuk masuk ke dalam zona selanjutnya Bung Syahla. Yes, di mana teman-teman dari Onyx Olympus bertahan dan menyerang dengan sangat baik. Skimits menumbangkan 2 orang dari RBL sekaligus. Dan kali ini Onyx gak bakal tinggal diam karena mereka bakal bergerak ke daerah bawah untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Dan ternyata Red Bull Rebellion Tabor berhasil ditumbangkan begitu saja. Sementara itu Iko bakal duel dengan teman-teman dari SAS. Udah ada satu granat yang dilemparkan juga. Jump shot tiba dengan double vector yang berhasil menumbangkan seorang Nathan. Dan kali ini Dodge gak bakal tinggal diam karena teman-teman sudah berada di depan. Menyisakan 2 orang dari teman-teman SAS. Dan itu dia Dian. Ses Alpha yang harus ditumbangkan, begitu pun dari tim EVOS Divine, begitu komit. Pergerakan dari tim Eco Esports ada yang tersulit tapi masih bisa untuk diselamatkan. Di arah lain juga kali ini dari tim GPX ada 2 orang yang tumbangkan tapi pergerakan Wings tidak ternotis oleh salah satu player dari tim Galaxial sehingga kali ini Dir dan juga seorang Justin masih bisa diselamatkan tapi Wings kali ini sudah memantau menuju ke arah atas. Ada 4 player yang masih lengkap dari tim Eco Esports bertahan dengan cukup kuat telah berhasil mengeliminasi 1 squad juga di arah sana tanpa terculik satupun. Ini benar-benar bakal jadi cuan untuk anak-anak dari tim Eco Esports. Sementara kalau kita lihat di arah atas juga masih ada tim Onyx Olympus, ada clue juga yang dinyalakan. Ini menjadi informasi yang sangat-sangat sempurna harusnya untuk dari GPX tapi sempat ada granat yang masuk. Ini artinya bakal jadi sebuah informasi kalau di bawah ada orang karena Wings sudah berhasil ditumbangkan oleh Dut lagi-lagi Dut dengan granatnya Bung Syahla. Oh my god, lagi-lagi Dudes mulai berulah kali ini di mana GPX18 Dir berhasil menumbangkan lawannya dan kali ini hanya tersisa 2 tim yang masih cukup lengkap yaitu Iko dan juga Onyx di mana Onyx masih menjadi kill leader sementara. Dan sementara itu kita sudah melihat bagaimana teman-teman dari Onyx Olympus coba untuk melakukan satu firing dan juga tapping ke arah teman-teman dari Iko yang sedikit terpojokkan kondisinya kali ini Bigan. Ya dengan 3 tim tersisa kali ini zona akan segera menyusut. Sempat ada hantaman deras ke arah Dot kali ini.
satu orang bocil yang selalu berulah dengan ledakan-ledakannya. Ada Kucai juga di arah surah ditumbangkan. Yang kali ini harusnya masih bisa untuk diselamatkan, tapi spray terus dilakukan sampai akhirnya Koja dan Kucainya harus ditumbangkan di balik sebuah dua gol yang dipasang. Akan ada upaya penyelamatan, tapi Gare sudah sangat komit untuk masuk ke arah depan. Wiza sudah ditumbangkan seorang Justin dari arah sebelah kiri. Wizanya harus diselamatkan, tapi Kiba kali ini bakal mengancam ke arah pertahanan dari tim Onyx Olympus ke arah atas. Dutsnya masih sehat walafiat, masih ada pelontar, tapi Kiba harus tertumbang. Ada 2 headshot diberikan oleh anak-anak dari tim Onyx Olympus. Jixia pun sudah tertembak, tapi Wizanya harus sudah terpulangkan menuju ke arah lobby, yang mana kali ini ada Dir yang berhasil didapatkan oleh seorang Duts. Satu buah connect satu orang kali ini bakal cuma dihancurkan glualnya. Langsung saja untuk melakukan ending. Masih cukup lengkap dengan 4 orang dari tim Eco Esport, meskipun beberapa kali sempat ditumbangkan, tapi kali ini hal yang sulit akan didapatkan oleh tim Onyx Olympus beserta dengan GPX karena Garenya sudah tumbang. 1 lawan 4 dan Dede menjadi buyah untuk Eco Esport. Oh my god, congratulations for Eco Esports, di mana mereka menjadi satu tim pertama di match awal pembukaan Free Fire Master League Season 5 Divisi 1 Bigan, dengan gameplay yang sangat apik bisa gue bilang. Betul. Mereka sedikit bisa gue bilang udah terpojokan banget karena ada granat yang dilemparkan oleh teman-teman dari Onyx dan ada tembakan dari 2 arah sekaligus. Tapi ketika Onyx sedang berfokus ke arah teman-teman dari Iko sendiri, apa yang terjadi selanjutnya adalah situasi yang dimanfaatkan oleh GPX sampai akhirnya sang kapten Onyx Wiza berhasil di pick off begitu saja, Bigan. Nah itu dia, tadi benar-benar memang Wizanya nggak bisa bertahan banyak lagi karena memang ada gangguan dari anak-anak GPX yang ada di arah bawah. Itu yang memecah konsentrasi anak-anak dari tim Onyx Olympus. Kemungkinan mereka harus menghadapi 2 tim sekaligus, sekalipun mereka dapat groundingnya, zonanya juga ke arah sana, tapi fokus mereka dengan 4 player yang tersisa pun harus ke 2 arah yang berbeda. Betul. Sedangkan 2 arah berbeda menyerang menuju ke arah mereka, itu yang jadi sulit kemungkinan untuk Onyx Olympus. Sebenarnya apa yang ada di pikiran dari Onyx Olympus menurut gua bisa masuk akal karena mereka coba untuk mengeliminasi ke arah teman-teman dari Iko agar lebih cepat gitu dan mereka bisa fokus ke kiri. Tapi mungkin biar lebih lengkap lagi bakal dibahas sama analis kita. Jadi silakan aja langsung Bung Surya, take it away. Survivor kembali lagi di panel analis, tentunya masih bersama saya Surya Dharma. Round pertama sudah selesai dan akhirnya Eco Esports berhasil mendapatkan buaya mereka. Pembukaan yang sangat manis sekali bagi tim Eco Esports. Tapi kalau kita ngelihat dari war di late game tadi ya, mungkin aku tanya dulu dah sama abang-abang yang ada di sini. Gimana ngelihat tim Eco Esports berhasil dapetin buaya di round pertama? Mungkin ada komentar dulu lah dari Rawhead. Kalau dari penglihatanku sih tadi kompon terakhir ditempati sama Ses dan berhasil direbut oleh Iko karena itu checkpoint untuk dia nge-secure buyanya sih. Jadi tadi Onyx juga tadi menurutku dapat momentum gitu ketika Eko di bawah ada yang kenok, ingin di push gitu kan biar lebih cepat warnya gitu. Cuman mungkin itu sedikit jadi blunder gitu kali ya. Jadi Ekonya yang jadi bisa ngebalikin gitu, ngebalikin keadaan gitu ya. Ngebalikin keadaan ke Onyx-nya. Iya, bahkan kalau kita melihat tadi di menjelang late game ketika masih ada 3 tim tersisa ya termasuk RBL juga, posisi Onyx memang agak cukup bagus di atas, tetapi mereka dijepit oleh 2 tim yang berbeda. Mungkin kita lihat aja dulu Survivor highlight dari round pertama tadi yang baru saja selesai. Ini dia. Nah ini dia ketika momentum dari tim yang aku rasa coba untuk masuk ke dalam circle ya antara beberapa tim juga, karena memang tadi aku melihatnya untuk sekarang ini kan zona itu sangat cepat sekali terlihatnya zona sudah lebih cepat, kemudian menyusutnya juga lebih cepat, jadi tempo permainan, durasi permainan itu akan lebih cepat juga. Apalagi kita ngelihat tadi kalau dari awal sih nggak ada break untuk player stop gitu, nggak sih? Dari awal kita sudah disuguhkan di menit-menit awal, bahkan pertempuran seputaran Clock Tower, bahkan Hide tadi sempat tereliminate di seputaran Kota Tua juga. Nah ini dia ketika player-player dari tim Eco tadi yang kata Strawhead bilang mereka
mengambil alih lah ya kompon yang cukup aman sebenarnya bagi tim, tapi ya mau gimana, Iko butuh tempat itu juga gitu. Memang salah satunya harus ditabrak. Nah, kira-kira Kings kalau seandainya dihadapkan dengan situasi seperti itu, apa yang akan dilakukan? Ya paling sama sih, Tabrak Bung juga? Surya, tabrak juga, komit gitu buat Iya. karena kan rumah L itu udah checkpoint terakhir kan, Iya. yang bisa Heeh. yang bisa diambil. Karena kalau ke atas tadi kan mungkin komponnya sedikit gitu, mungkin cuma Oke. batu. Jadi menurutku objektif Eko tadi nabrak ke rumah L, ngambil alih SES itu udah bagus sih, maksudnya Iya. bagus banget Dan berhasil. dan berhasil. Kadang banyak percobaan yang mau coba tapi gagal. Nah, kali ini berhasil, bahkan mereka mempertahankan jumlah player sampai 4 orang itu sampai dengan late game gitu. Dan disiplin sekali ketika melihat mereka satu persatu naik ke atas dengan jalur yang sama. Mereka padahal sudah menang jumlah player, tetapi mereka tetap masuk lewat jalur yang sama ketika tadi mau coba menuju ke arah tim Onyx Olympus yang ada di atas. Nah, sekarang mungkin aku berpindah dulu ke tim Bang Rehan. Niko Esport juara grup C kemarin di FFML Season 4 Divisi 2. Nah, The Pillars juara grup D. Kira-kira The Pillar performanya akan seperti Iko kah? Atau mungkin akan lebih baik daripada ini? Kita sih berharap bisa lebih baik ya memang. Ya. Cuman memang kalau kita lihat dari formasiku sendiri mungkin yang masih pemain baru untuk melawan Iko yang benar-benar bagus dari season kemarin hingga sekarang dengan chemistry yang juga bagus juga. Aku coba bisa berharap semoga bisa menyaingi lah. Kalau di atasnya sih masih belum. Oke. Semoga akan jadi sangat baik lagi tentunya The Pillars OP. Dan Survivor, aku ada yang baru. Apa itu? Amo CSD. Rasakan kesegeranan Amo Soda edisi Free Fire. Raih kesempatan untuk memenangkan spesial item dan bundle skin Free Fire. Booyah! Pertanyaan selanjutnya mungkin aku mau tanya ke kalian. Kalian bisa nggak ngepredik ini tim kira-kira kayak RRQ Hide? Kemudian ada tim West Bandit, Stang City. Yang mana kalau kita bilang ini adalah tim-tim yang baru ya. Kenapa mereka masih ada di awal-awal untuk tereliminasi? Akun. Ya. Kalau dari sudut pandangku sih RRQ Head mungkin kurang komit aja kali ya. Oke. Karena kurang tadi komit. turunnya di tengah-tengah dari pesawat itu, dia turun di tengah-tengah bukit antara Pocinok dan Peak kan. Iya, benar, Karena benar, nggak benar, ada benar, lootingan sama sekali. Tempat-tempat yang berbahaya sebenarnya. Mending tadi kalau itu mungkin ya lebih baik cari kayak kota-kota yang lebih jelas gitu yang bisa dijangkau. Ya Oke. kalau emang harus tabrakan ya masih mengasih perlawanan lah gitu. Oke. Karena kan misalkan tadi ya pesawatnya mungkin emang nggak nyampe sih, mereka ingin ke arah Sentosa atau mungkin Pocinok kan agak sulit tadi. Ya jadi mereka harus melewati jalur yang menurutku Berbahaya ekstrim lah ya. juga itu ya. Iya. Survivor, sebentar lagi kita bakalan masuk ke round kedua kita. Dan langsung aja silakan caster. Baru, rasakan serunya kesegaran Amo Soda edisi Free Fire. Raih kesempatan untuk memenangkan special item dan bundle skin Free Fire. Temukan kode unik di balik tutup botol. Daftar ke website iDot. Masuk pada web redeem. Masukkan kode uniknya dan menangkan hadiahnya. Buruan beli dan dapatkan harga spesial di iDot. Booyah!